Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji, kita mau meninggikan namanya yang kudus, yang mulia. Bersama kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya baik adanya ya Tuhan. Dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini, bahwa janji-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau yang berjanji, yang senantiasa terus menyertai, menjagai hidup kami. Untuk itu dengan hati yang bersyukur kami rendahkan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mungkin saat ini banyak hal yang belum kami mengerti dalam hidup ini Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, hidup kami selalu terus ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya segala apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami rancangkan ke depan, kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ketika hidup kami menjadi milik Tuhan, maka hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Kami hanya mau selalu terus pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menepati indah pada waktu-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami takkan pernah ragu, hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melewati segalanya. Untuk itu hati kami mau selalu terus datang di hadirat Tuhan, menikmati, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labasi, kiara labara 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 labasi, kinayara labara labara labara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing kita mau sembah Yesus. Naikkan pujian, syukur, mazmur yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara 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 labara. Ura labara 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 labas, kiara labara 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 labas, kinayara labara labara labara. Kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labas, kami sembah Engkau, Allah yang kudus, Kau mulia dan ajaib. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Kiara labara labas, kiara lamor, kiara labas, kiara labara labas. Kiara labara 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 labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labara labas, kiara labara labara. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara 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 labas. Kiara labara 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 labara. Kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara 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 labas, kiara labara. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu lebih lagi diam dalam hadirat-Mu, menikmati jamahan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami hanya menjadi milik Tuhan. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami hanya mau serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Masing-masing pribadi kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Biarlah kami hanya mau bersatu hati meninggikan nama Tuhan. Memuji-muji Engkau Tuhan.
Kiara labasikina yara labara labara. Kiara labara labara labas kiara labara labara. Kiara labara labasikina yara labara 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 labas. Kami percaya janji-Mu kan terus Kau genapi dalam kehidupan kami. Layakan hidup kami semakin hari semakin terus berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya penolong yang selalu ada buat kami. Dan kami percaya kondisi apapun kehidupan kami tidak pernah takut berjalan sendiri. Asal Engkau bersama dengan kami. Iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Mari kita angkat pujian ini. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati kami tahu
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah membajak tanah hati kami. Engkau menyiraminya. Bahkan Engkau yang membuat setiap benih yang boleh tertanam akan berakar, bertumbuh. Biarlah hari ini kami siap untuk masuk lebih lagi. Engkau memberikan pengertian kepada setiap kami, supaya kami mendengar dan kami menanggap. Kami mengambil setiap kesempatan, setiap ibadah dengan hati yang penuh tertuju kepada Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, semua boleh katakan amin. Shalom saudara. Ada sukacita dimanapun saudara berada. Amin. Hari ini tanpa rasa kita sudah masuk di bulan Februari. Bulan Februari penuh dengan kasih, penuh dengan atribut cinta kasih. Namun sebenarnya atribut cinta kasih bukan hanya diperingati di bulan Februari. Tapi di setiap bulan, di setiap musim, setiap kondisi, setiap keadaan. Hari ini saudara, mari sama-sama saya akan mengambil sebuah tema, yaitu bicara tentang buah kehidupan. Bahwa kasih itu adalah salah satu buah kehidupan di dalam kehidupannya kita. Sehingga dalam buah kehidupan ini bukan hanya kasih yang terlihat semakin besar, tapi iman kita dan orang lain bisa merasakan bahwa iman saudara dan saya makin kuat, makin dewasa dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Saudara, ada 3 hal yang hari ini saya sampaikan dalam buah kehidupan. Hal yang pertama bicara tentang bahwa sebuah pohon dikenal dari buahnya. Siapa yang gak tahu bahwa sebuah pohon itu dikenal dari buahnya? Setiap orang itu tahu, dikatakan buah kehidupan apa yang bisa dilihat, buah kehidupan apa yang bisa dirasakan, buah kehidupan apa yang bisa dinikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Beberapa saat yang lalu saya bicara banyak tentang kasih saudara. Kasih itu harus bisa dirasakan, harus bisa dinikmati, bahkan harus bisa dilihat. Oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitar kita. Saya katakan kepada jemaat demikian. Bahasa kasih itu harus bisa dilihat oleh orang yang buta. Bahkan bahasa kasih itu harus bisa didengar oleh orang yang tuli. Karena bahasa kasih itu tidak pandang usia, tidak pandang strata sosial, tapi dapat dinikmati, dapat dirasakan. Begitu pula yang namanya buah kehidupan. Yang pertama dikatakan tadi bahwa sebuah pohon dikenal dari buahnya. Buah kehidupan yang bagaimana yang saudara dan saya hari-hari ini hasilkan. Apakah ketika orang-orang boleh mengenal saudara dan mengenal saya, mereka bisa bilang begini, oh dia itu anak Tuhan, oh dia itu pelayan Tuhan. Tapi kok masih pemarah ya? Oh dia itu anak Tuhan pada saat kondisi yang sungguh-sungguh sulit dalam kehidupannya. Saya lihat dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia lihat bahwa dia mengandalkan Tuhan. Dia lihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupannya. Sekali lagi, poin yang pertama tadi berkata, pohon itu dikenal dari buah. Hari ini coba kita refleksikan ke hati kita masing-masing. Buah kehidupan yang bagaimana
yang saya sudah hasilkan, yang sudah dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita lewat kehidupan saya. Saudara, saya diingatkan Tuhan pada peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dapur api. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan tolong mereka pada saat mereka belum masuk dapur api, atau pertolongan Tuhan kepada mereka pada saat mereka ada di dalam dapur api? Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ada di depan dapur api, raja berkata, kalau sekarang kamu menyembah aku, kamu tidak perlu masuk dapur api. Tapi mereka berkata, jikalau Tuhan tidak tolong saya sekalipun, Dia tetap Allah yang luar biasa. Singkat cerita, mereka tidak berdosa, mereka tetap percaya sekalipun Tuhan tidak tolong mereka. God is good all the time, and all the time God is good. Hari-hari ini mungkin kondisimu buruk. Hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami banyak rintangan dalam kehidupan. Tapi ingat bahwa pohon itu dikenal dari buah. Buah kehidupan kita. Buah yang bagaimana? Apakah iman percaya saudara? Kasih saudara kepada Tuhan. Keyakinanmu kepada Tuhan. Engkau percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Engkau tetap berjalan bersama Tuhan. Dan engkau percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Sekalipun Tuhan izinkan banyak peristiwa terjadi dalam hidupmu. Apakah saudara dan saya memilih untuk sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan? Saudara, dari Sadrak, Mesak, Abednego kita belajar. Buah kehidupan mereka terlihat. Mereka tidak pernah meragukan Tuhan. Mereka tidak pernah mendikte Tuhan untuk tolong mereka sesuai dengan keinginan dan perkataan mereka. Tapi mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka percayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan saudara lihat, Dia penolong. Saya diingatkan hari-hari ini sinode melalui Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragukan Tuhan. Aku yang menolong engkau, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini, maukah saudara dan saya, kita tahu sama-sama bahwa buah kehidupan kita boleh dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Maukah buah kehidupan saudara dan saya makin hari makin manis? Imanmu, keyakinanmu, kasihmu makin terlihat, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang akan melihat, sungguh Dia Allah yang luar biasa melalui saudara dan saya. Ketika badai itu datang, engkau berkata, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau, Bapakku, selalu menyertai
setia. Mari saudara, kita lihat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 20. Firman Tuhan berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pada bulan Juli tahun 2022, salah satu pengerja dan pejabat kami di Banjarmasin sakit, saudara. Setiap bulan seringkali kondisi beliau drop. Waktu drop, tiba-tiba beliau harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata singkat cerita saudara, beliau punya satu penyakit namanya hidrosefalus. Hidrosefalus kalau kita lihat kepada anak-anak bayi, itu ada pembesaran di kepala. Sampai kepala itu membesar luar biasa. Tapi hidrosefalus pada saat terjadi kepada orang yang sudah berumur, itu kepalanya enggak membesar saudara. Tapi membuat sampai tidak bisa jalan, tidak ingat, ngomong sulit. Ya. Ada penekanan demi penekanan, cairan demi cairan yang keluar, yang menyumbat. Singkat cerita, bapak ini keluar masuk rumah sakit. Sampai akhirnya harus dioperasi saudara. Waktu dioperasi, akhirnya membaik. Dipasang selang saudara. Di kepalanya. Saya ngelihat bagaimana keluarga ini tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya melihat seorang istri dari bapak ini yang mendampingi suaminya begitu rupa. Saya melihat keluarga ini tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sekalipun saya tahu bahwa apa yang mereka sedang hadapi hari-hari itu adalah hari-hari yang sulit. Kadang-kadang bisa buang air kecil sembarangan, bahkan air besar sembarangan. Kadang-kadang dikondisikan harus kekurangan oksigen, harus cepat-cepat dibawa ke UGD. Mereka menghadapi situasi demi situasi yang tidak nyaman. Tapi satu hal yang saya lihat, istri daripada bapak ini, anak-anak saling nopang. Mereka tidak pernah ngeluh. Mereka kalau saya tanya, gimana bu? Aman pastor, Tuhan dahsyat. Satu kali saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya sedang melayani firman di Sidoarjo. Bapak ini kembali masuk rumah sakit saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan, waktu habis ibadah satu, saya video call dengan istri beliau. Kami nangis berdua di video call. Kami katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau, Bapakku. Selalu menyertai hidupku, kau Bapakku yang setia. Ibu ini berkata, saat ku dalam kesesakan, mari saudara katakan, yang ku harap hanya kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan
bagiku. Saya ngelihat, saya menangis bersama. Saya ngelihat bahwa ada seruan, ada pengharapan, ada kepasrahan, kebergantungan yang utuh yang beliau naikkan di hadapan Tuhan. Waktu bolak-balik kami berdoa untuk Bapak ini, hanya bisa memandang, hanya bisa menatap. Bapak ini udah gak bisa ngomong, saudara. Waktu kami bicara, hanya air mata yang keluar. Saking lamanya beliau tidak bisa bangkit. Beliau hanya bisa di atas tempat tidur. Akhirnya ada borok, ada luka di belakang punggung beliau. Dan ketika dokter menemukan itu, sudah harus posisi operasi, saudara. Harus dibuang. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian akhirnya operasi dilakukan. Itu dibuang. Istrinya ngomong begini dengan saya, Pastor Wira, jangan lihat. Dia tahu saya nggak kuat untuk lihat darah. Dia katakan, jangan lihat Pastor Wira. Kenapa? Saya sebagai istrinya saja nggak kuat untuk lihat. Jangan lihat. Itu besar sekali yang diambil. Tapi Tuhan tetap baik. Saudara, mereka tidak pernah mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan di masa yang sangat sukar. Coba kita perhatikan firman Tuhan. Matius 7 ayat 17-19 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sama-sama dari awal kita katakan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ibu ini berkata kepada saya, Pastor, akhir tahun 2021 masuk kepada 2022, saya dapat tentang pohon dikenal dari buahnya. Saya tidak ngerti kenapa saya dapat firman ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ingin pohon kehidupan saya jadi berkat. Saya tahu saya harus melewati lembah, bahkan air mata. Tapi saya tahu Tuhan kekuatan bagi saya. Saudara, pohon dikenal dari buah. Tahukah saudara, pohon kehidupan kita sumbernya adalah Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Saudara, apabila sumber daripada pohon kehidupan saudara dan saya adalah Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memampukan engkau. Berbuahlah dengan manis.
buah kita boleh dinikmati dan dirasakan lewat setiap perkataan, lewat setiap tindakan kita, lewat setiap respon kita, setiap reaksi kita. Pada saat Tuhan izinkan banyak kendala dalam kehidupan kita, Tuhan sedang perbesar kapasitas imanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Pada saat Tuhan izinkan tekanan demi tekanan silih berganti, ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Engkau sedang ditajamkan menjadi lebih baik. Engkau sedang dibersihkan menjadi lebih murni. Oleh sebab itu, relakan hatimu untuk boleh dibersihkan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan dikatakan di akhir, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ujungnya ditebang dan dibuang dalam api. Saya berdoa, saudara dan saya mau dibentuk Tuhan lebih lagi. Makin kuat, makin dewasa di dalam iman dan pengharapan kita akan Kristus. Setiap badai bukan untuk mencelakakan kita. Setiap badai membuat saudara lebih bersinar dan memiliki respon yang benar. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah hidup ini adalah sebuah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan dengan baik. Dikatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, bersyukurlah ketika ada orang-orang yang mengingatkan engkau, yang membuat engkau sepertinya mungkin tidak nyaman ketika diingatkan atau ditegur. Bersyukurlah ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, buah kehidupan apa yang sudah kita hasilkan. Artinya adalah bukan untuk kita cuma bilang begini, oh aku tahu firman itu, oh aku tahu tentang ini, oh aku tahu tentang ini. Bukan. Tapi Tuhan mau memberikan saudara dan saya sebuah kesempatan. Pada saat saudara dan saya di ujung tanduk, di kondisi-kondisi yang tidak baik, apa reaksi dan respon saudara dan saya? Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk memperbaiki, karena firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Hari-hari ini kami mengajar dengan sangat keras. Juga pada saat kemarin waktu saya dengan suami melayani di Surabaya, saudara. Saya mau bicara tentang sesuatu yang menyukakan, artinya sesuatu yang mengatakan, ayo ya, jangan takut, Tuhan ada loh bersama dengan engkau. Tapi ternyata pada saat itu Tuhan taruh saya Markus pasal yang ke-11. Bicara tentang pohon ara, saudara. Markus 11 ini berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia
ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, saya sampaikan nats ini di tengah-tengah orang-orang yang kami layani di Surabaya. Saya bilang, kita ini diberikan kesempatan loh sama Tuhan untuk cek dan recheck kehidupannya kita. Why? Mungkin kita ini selama bertahun-tahun melayani, mendengarkan firman, berdoa, ya, bahkan rajin ke dalam persekutuan, ibadah dan lain-lain. Tapi mungkin kita ini hanya rimbun. Kita ini pohonnya rimbun, pohonnya segar, pohonnya bagus. Orang-orang yang ngelihat merasa nyaman karena segar dan rimbun. Tapi perhatikan di dalam Markus 11 dikatakan waktu Yesus jalan dan dia merasa lapar. Dari jauh dia melihat pohon ara. Dan pohon ara itu sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu Yesus tiba di situ, dia tidak dapat apa-apa selain daun-daun saja. Ada sebuah kata-kata yang sangat menarik. Sebab memang bukan musim buah ara. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau harapkan pada pohon ara itu? Karena pada saat itu memang bukan musim buah ara. Kalau memang bukan musim buah ara, ya jelas aja mungkin gak ada buahnya. Saudara nangkep? Tapi ternyata ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, segala musim kehidupanmu, Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah. Kita tidak hanya akan bisa bilang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan tidak hanya mengharap itu terjadi pada saat kondisi saudara dan saya baik. Tapi justru pada saat kondisi saudara dan saya mungkin sangat tidak baik. Tapi engkau bisa berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan mau buah saudara dan saya bukan hanya pada saat kondisi kita baik. Firman ini menguatkan, memberkati, bahkan menegur saya. Seringkali kita bilang, Tuhan, ya apa sih? Wong bukan musim buah ara loh. Ya apa sih? Kalau hari ini aku ini ngomel, wajar toh. Kalau aku ini sakit waktu disakiti,
Wajar kan? Waktu aku hari-hari ini merasa orang-orang di sekitarku menekan saya dan saya menggeliat, bahkan saya marah, bahkan mungkin saya ngomel. Wajar kan? Tapi coba perhatikan, Tuhan mau saudara dan saya tetap berbuah. Sekalipun pada masa bukan musim berbuah. Saudara, maukah kita gunakan kesempatan ini dengan baik? Latih dirimu. Saya beberapa saat ini ngomong gini. Saya dulu gak ngerti saudara. Dari saya kecil, mama saya melatih saya, mendidik saya terhadap orang tua. Saya gak bilang terhadap yang lain ya. Terhadap orang tua saya, kepada mama saya, terutama kepada papa saya. Kami ini dilatih muka ini gak boleh salah. Intonasi gak boleh tinggi. Saudara percaya gak? Kalau kita ini lagi kesel, biasanya muka ini otomatis berubah gak? Bisa merengut lah, bisa tampak kesal lah, bisa tampak marah lah. Tapi itu tidak bisa dilakukan ketika saya bersama dengan mama saya. Begitu mama saya lihat muka saya ketekuk, wah saya udah habis dihajar. Intonasi kami nggak benar saudara. Ya, kalau mama saya sedang marah, terus kami bilang, "Mami ini gimana sih?" Atau kata-kata yang keras, intonasi yang tinggi, itu habis kami dihajar. Belakangan ini saya ngerti, kenapa Tuhan kayaknya tekanan demi tekanan, latihan demi latihan, dan segala sesuatu yang membuat tidak nyaman itu terjadi belasan tahun, puluhan tahun kepada saya. Ternyata Tuhan sedang melatih saya apa saudara? Penguasaan diri. Kamu gak perlu munafik, kamu gak suka. Kamu gak perlu baik-baikin orang seolah-olah kamu suka. Tuhan gak suka kalau kita munafik, ada amin. Tapi setidaknya kamu bisa menguasai dirimu. Dan jadilah tenang. Bukan lagi emosimu yang jalan. Karena ketika kamu tenang, ketika kamu bisa menguasai diri, ketika keadaan dari panas sudah mulai reda, kamu bisa bicara dengan jauh lebih baik. Saya bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk setiap didikan yang Tuhan kerjakan. Perhatikan saudara, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ujungnya ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan, mampukan kami berjalan selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempergunakan setiap kesempatan kami dengan baik. Untuk boleh melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Kami tahu pohon itu dikenal dari buah. Dan kami sedang diberikan kesempatan untuk buah kami ini semakin hari semakin manis. Sehingga buah kehidupan kami boleh dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami.
Mari saudara, maukah saudara bersama dengan saya? Kita dilatih untuk lebih baik. Ada amin. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga. Yang ketiga, mari perhatikan keadaanmu. Yang pertama, pohon dikenal dari buahnya. Yang kedua, ayo gunakan kesempatan. Yang ketiga, mari perhatikan keadaanmu. Dikatakan jangan bebal, namun bijaksanalah. Orang yang bebal itu saudara, sudah tahu dia salah, tapi dia gak kerasa salah. Orang yang bebal itu diomongi bolak-balik, tapi tidak menanggap. Orang yang bebal itu cenderung menyepelekan banyak hal. Orang yang bebal itu kebanyakan tahu banyak. Tapi hanya tahu. Dia tidak menghidupi. Ayo hari ini coba perhatikan keadaan kita. Saudara, dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca yuk sama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan. Bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat. Saya gak minta kalian itu berubah itu drastis. Saya gak minta kalian itu seperti membalikkan tangan. Tapi yang saya minta adalah mari kita sama-sama. Kita sama-sama ya. Saya akan katakan ini, saudara ulangi di rumah masing-masing. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok saya harus lebih baik daripada hari ini. Sekali lagi ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Artinya saudara, mungkin engkau masih pemarah, tapi engkau diingatkan oleh Roh Kudus. Ingat pohon dikenal dari buahnya. Apakah dengan kamu marah, kamu menyelesaikan masalah? Waktu kita diingatkan, apa respon dan reaksi kita? Mungkin pada saat ini saudara dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menyakitkan. Roh Kudus mungkin mengingatkan saudara, nak, ampuni. Nak, jangan balas jahat dengan jahat. Berdoa untuk lawanmu. Jangan pendam kemarahanmu. Jangan simpan kekecewaan demi kekecewaan. Nah, ayo tinggalkan panas hati itu. Saudara perhatikan. Terang
berbuahkan kebaikan. Terang berbuahkan keadilan. Terang berbuahkan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya harus menegur sebuah gereja, saudara. Saya timbang-timbang, saya pikir gini, enggak Tuhan, terlalu berat buat saya. Kalau saya ngomong, satu, usia saya lebih muda. Yang kedua, itu bukan otoritas saya. Yang ketiga, saya nggak mau dicap kepo. Saya tahan, saudara. Saya nggak ngomong apapun, tapi Tuhan sudah taruh. Waktu saya mau melangkah, saya minta tanda. Tuhan, saya mau bicara dengan si A, si B ini. Begitu saya sudah mau maju, saya mundur. Besoknya hal yang sama, saya mau maju, saya mundur kembali. Saya pikir, saya nggak mau kepo Tuhan. Saya nggak mau, ini bukan otoritas saya. Dan sekalipun saya tidak tegur, biarkan nanti otoritasnya mereka yang akan tegur. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan kasih saya tanda pertama. Orang yang saya mau hubungin itu ndak ada angin, nggak ada hujan, dia yang hubungin saya. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua adalah otoritas di atas saya memberikan izin kepada saya untuk bicara hati ke hati. Wow, saya bilang, Tuhan dahsyat. Dan yang ketiga, saudara, pada saat saya mau melangkah dan saya bicara dari hati ke hati dengan orang yang Tuhan taruh di hati untuk ditegur, ujungnya adalah kebaikan. Mereka tidak merasa saya kepo, saudara, tapi bahkan mereka katakan, thank you Bu Ira, kami diingatkan. Artinya saudara, ayo kita uji apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan keadilan dan kebenaran. Saya ngajar waktu itu, sangat sulit loh untuk menegur. Lebih enak itu jadi orang yang aman, enggak negur. Kalau negur itu kesannya jelek. Tapi waktu Tuhan taruh kepada saya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang teman itu mungkin memukul, tapi untuk kebaikan. Tapi seorang musuh itu mencium berlimpah-limpah. Saya pertimbangkan, iya. Kalau aku ngomong dengan mereka itu karena saya mengasihi mereka. Saya tidak menghakimi mereka. Namun saya mau mengingatkan mereka. Dan akhirnya Tuhan kasih saya tanda. Otoritas di atas dapat. Kemudian kami dapat peneguhan demi peneguhan. Dan ujungnya kebaikan. Ayo saudara, hari ini perhatikan keadaan kita. Apa keadaan kita? Buah yang bagaimana hari-hari ini yang kita hasilkan? Apakah kita masih maunya sendiri? Apakah kita ini masih baper-baperan? Apakah kita ini masih seolah-olah banyak tahu tentang firman, tapi kita tidak menghidupi firman? Saudara perhatikan Efesus pasal 5 ayat 14-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada amin? Sekali lagi ya, bangun, bangkit. Ayo kita bilang pada diri kita masing-masing. Bangun, bangkit, terang Tuhan bercahaya atas saudara dan saya. Buah kehidupan yang saudara dan saya hasilkan makin manis, bertambah manis, dan nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Firman sangat lugas berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari saudara, bangun, bangkit. Pergunakan waktu selagi kita masih punya kesempatan. Hidupi firman. Dia Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar. Manusia bisa luput, Tuhan tidak pernah luput. Tuhan tidak pernah ingkar. Hari ini kuatkan dan teguhkan hati saudara. Pohon dikenal dari buah. Gunakan kesempatan. Perhatikan keadaan. Biarlah buah kehidupan saudara dan saya memperlihatkan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada amin? Biarkan hari-hari ini orang-orang akan lihat cahaya Kristus terbit atasmu. Saya percaya siapapun yang mendengar dan menanggap diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kemampuan untuk kita berjalan dalam kebenaran. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Mungkin firman Tuhan yang sangat sederhana. Biarlah firman ini boleh dimateraikan dalam loh hati kami. Kami mendengar banyak tentang buah kehidupan. Tuhan, Engkau yang tahu buah kehidupan yang bagaimana yang Tuhan dapatkan dalam hidup kami. Jangan sampai kami rimbun dan ketika Tuhan datang ternyata kami tidak berbuah. Jangan sampai kami kehilangan kairos. Tapi hari ini kami mau pergunakan setiap kairos, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memperbaiki buah kehidupan kami. Untuk kami menanggap akan setiap firman dan setiap firman yang Tuhan beritakan dan ajarkan, dimateraikan dan kami hidupi dalam hidup kami. Kami mau memperhatikan keadaan kami dan kami mau belajar untuk lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Masuk dalam rencana Tuhan. Mulai hari ini ke depan Tuhan.
matraikan lebih lagi setiap kebenaran-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, Engkau yang ingatkan kami, Engkau yang latih kami. Dan kami percaya buah-buah kehidupan akan terpancar melalui perkataan, perbuatan, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat, seluruh orang-orang yang mengikuti siaran bahkan ibadah ini. Di dalam nama Yesus, semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.